Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kesa Termatin dari jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, dalam rangka memenuhi tugas sejarah peradaban Islam dengan dosen pengampu mata kuliah Dr. Saiful Anwar dan Ahmad Fakihudin, saya akan menjelaskan sejarah peradaban Islam di Selandia Baru. Selandia Baru merupakan sebuah negara kepulauan di barat daya Samudra Pasifik. Di sana Islam adalah kelompok agama terbesar setelah irreligius, Kristen, dan Hindu. Dari total penduduk di Selandia Baru yang sekitar 4.886.000 penduduk, 61.400-nya atau sekitar 1,3% dari total populasi adalah pemeluk Islam. Namun yang pernah menjadi sorotan dari muslim di Selandia Baru ialah kasus teror penembakan kepada muslim di masjid saat sholat Jumat. Pasca kejadian tersebut, kemudian banyak mata memandang muslim di Selandia Baru ini, yakni serangan pada 15 Maret 2019. Serangan tersebut dilakukan oleh seorang pria bersenjata. Diketahui orang tersebut berasal dari New South Wales, Australia. Kejadian tersebut bermula di Masjid Al-Nur dan dilanjutkan di Linwood Islamic Center. Peristiwa berdarah itu menewaskan 51 orang dan melukai 49 orang. Pelaku penembakan ditangkap dan saat ini sedang menjalani persidangan. Walaupun kejadian kelam tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip moral karena tidak mencerminkan sikap moral yang seharusnya tertanam pada diri manusia, namun dapat kita lihat sisi positif manusia yang menunjukkan sikap moral yang baik atas kejadian tersebut. Pasca kejadian tersebut dapat kita lihat kemudian banyak pihak bersimpati dari dalam maupun dari luar negeri. Dari warga Selandia Baru sendiri menunjukkan rasa simpatinya pada kaum muslim yang dipimpin oleh Perdana Menteri langsung. Nah, hal inilah kemudian yang menarik perhatian saya untuk mengulas sejarah peradaban Islam di Selandia Baru. Dikarenakan dinamika keberagaman di atas tersebut yang tadi saya sebutkan, maka penulis mencoba menelisik sejarah keislaman di Selandia Baru ini yang dituangkan dalam video berjudul Sejarah Peradaban Islam Kontemporer di Selandia Baru. Yang ingin pertama saya bahas ialah demografi negara Selandia Baru. Selandia Baru merupakan negara dengan jumlah populasi 4 juta yang 80% dari populasinya kurang lebih keturunan Eropa Kristen adalah agama dominan di Selandia Baru. Meskipun hampir 40% populasinya tidak beragama, selain itu, agama minoritas lain seperti Hindu, Islam, dan Buddha terdapat lebih dari 36.000 yang mayoritas merupakan pendatang baru dan pengungsi. Komunitas muslim saat ini didominasi etnis India, imigran pada awal abad ke-20. Mereka juga berasal dari berbagai negara Arab, Malaysia, Indonesia, Iran, Somalia, Balkan, Afghanistan, dan beberapa PKH. Populasi Selandia Baru kira-kira sejumlah 4,4 juta jiwa. Selandia Baru adalah negara yang didominasi oleh kawasan perkotaan dengan 72% populasi tinggal di 16 kawasan perkotaan kota. Dan 53% tinggal di 4 kota terbesar, Auckland, Christchurch, Wellington, dan Hamilton. Kota-kota di Selandia Baru pada umumnya berperingkat tinggi dalam hal ukuran kelayakan huni internasional. Misalnya pada tahun 2010, Auckland menempati peringkat keempat kota paling layak huni di dunia dan Wellington menempati peringkat ke-12 dalam survei kualitas hidup versi Mercer. Kemudian bagaimanakah masuknya Islam di Selandia Baru ini? Dari catatan sejarah ditemukan bahwa Islam pertama kali sampai di Selandia Baru pada tahun 1769 Masehi dengan kedatangan dua muslim yang berasal dari India. Dalam dokumen-dokumen klasik, biasanya Muslim dan Islam dikenal dengan sebutan Mohammedanism atau Muhammadinism. Itu semua adalah istilah kuno yang dianggap berkonotasi negatif dalam mengambil nama Nabi Muhammad SAW. Pada tahun 1870 dan 1874 disebutkan sebagai periode penting karena periode tersebut merupakan saat kaum Muslim pertama kali diakui sebagai bagian dari kelompok agama. Beberapa dokumen resmi dan tulisan ilmiah menyebutkan antara 1870 dan 1874 adalah periode penting saat kaum muslim pertama kali diakui sebagai bagian dari kelompok agama. Abdullah Dururi menyebutkan bahwa kelompok muslim saat itu kebanyakan berasal dari Kemaharajaan Britania atau India. Sensus pemerintahan 1874 mencatat ada 17 orang Mohammedan, pengikut Nabi Muhammad, tinggal di Otago dan Auckland. Kemudian dari masuknya tersebut hingga sekarang ini ada jejak-jejak peradaban Islam di Selandia Baru yang dapat kita lihat, yaitu yang pertama Organisasi Nasional Kelompok Muslim di Selandia Baru
Federation of Islamic Association of New Zealand atau disingkat FIANZ menyebutkan awal bermukimnya kaum muslim di negara tersebut khususnya di Christchurch yakni pada tahun 1850-an. The Littleton Times edisi 13 Maret 1858 mencatat satu kasus di Pengadilan Tinggi Littleton, kota kecil di dekat Christchurch, di mana dua saksi, Uzera dan istrinya Mindia dari India, disumpah dengan terjemahan Al-Quran berbahasa Inggris. Surat kabar itu menggunakan istilah Mohammedan untuk identitas agama mereka. Tulisan tersebut juga menceritakan bahwa Uzera bekerja untuk Tuan Wilson dari Kashmir, daerah pinggiran Christchurch, yang tiba pada 1854 dan dibawa sebuah kapal bernama Akbar. Uzera dan Mindia memiliki 4 anak dengan 2 anak termuda lahir di Christchurch masing-masing pada 1859 dan 1861. Ketiganya membuka sebuah toko dan membawa anak-anak mereka dari India. Pada awal 1950-an, anak mereka membawa anggota keluarga lainnya untuk menetap di Selandia Baru. Generasi selanjutnya lahir dan dibesarkan di Selandia Baru. Sebagian besar generasi baru ini kemudian menjadi tokoh masyarakat. Organisasi Muslim pertama didirikan pada tahun 1950 ketika masyarakat Islam Selandia Baru didirikan di Auckland. Ada sekiranya 200 Muslim di seluruh Selandia Baru. Pada tahun 1959, asosiasi mengakuisisi sebuah properti di Ponsonby dan mengubahnya menjadi pusat Muslim pertama. Pada tahun 1960, imam pertama tiba di Selandia Baru, Maulana Ahmed Said Musa Patel dari Gujarat. Munculnya imam pertama diikuti dengan pembentukan New Zealand International Muslim Association di Wellington pada tahun 1962 dan Canterbury Muslim Association pada tahun 1977. Pada tahun 1979, ada 2.000 Muslim di seluruh Selandia Baru. Perwakilan dari 3 asosiasi Muslim utama di negeri ini membentuk Liga Masyarakat Muslim Selandia Baru. Pada April 1979 dan menunjuk Mazhar Krasinski dari Kosovo sebagai presiden asosiasi. Pada tahun 1982, Syekh Khalid Kamal Abdul Hafiz dari India datang untuk melayani sebagai imam di Wellington. Dia kemudian menjadi penasihat spiritual senior untuk Federasi Muslim Selandia Baru dari tahun 1908 hingga 1985. Dan Haji Ashraf Khatburi adalah presiden federasi sebelum memasuki parlemen pada tahun 2002. Sejak tahun 1980-an, jumlah imigran muslim pengungsi dari pelajar dari Asia, Timur Tengah, dan Afrika telah meningkat di Selandia Baru. Organisasi muslim yang mapan juga meningkat, khususnya di Auckland. Islamic Education and Dakwah Trust didirikan pada tahun 1990 dan saat itu mengoperasikan Al-Madinah School dan Al-Zayed Girls College di Mangere, Auckland. Dan siapa saja tokoh dan organisasi Islam di negara Myanmar? Tahir Nawas, Presiden Asosiasi Muslim Internasional Selandia Baru, International Muslim Association of New Zealand, kelompok Muslim Selandia Baru berjumlah hampir 60.000 orang. Perubahan bertahap kebijakan pemerintah berkaitan dengan imigrasi dan penerimaan pengungsi, terutama lewat program kuota pengungsi pada 1987, telah memberikan Muslim kesempatan yang lebih besar untuk bermigrasi. Shepard mencatat bahwa masyarakat Fiji India, pekerja dan profesional kerah putih, serta pelajar internasional yang belajar di Universitas Selandia Baru di bawah program Colombo Plan juga ikut andil dalam meningkatkan jumlah Muslim pada tahun 1986 menjadi 2.500 orang. Sedangkan organisasi Muslim yang cukup terkenal di Selandia Baru ialah Federasi Asosiasi Islam Selandia Baru atau disingkat FIANZ, dibentuk pada 1978 sebagai organisasi nasional Muslim. Kantornya ada di Wellington. 7 dari asosiasi lokal yang disebutkan di atas adalah anggota konstituen NZMA dan SIMA di Auckland. Iman di Wellington, Asosiasi Muslim di Waikato di Hamilton, Asosiasi Muslim Manawa di Palmerston North, MAC di Christchurch, dan Asosiasi Muslim Otago di Dunedin. Mereka menjadi perwakilan di dan pemerintahan FIANZ. Organisasi ini bertugas untuk memberikan dana kepada asosiasi lokal, mencari pemecahan masalah, dan mengatur beberapa kegiatan nasional. FIANZ mengatur kunjungan pembicara dari luar negeri, mendistribusikan literatur baik kepada Muslim dan non-Muslim, mengeluarkan siaran pers. Mereka juga terlibat dalam berbagai aktivitas filantropi untuk membantu Muslim yang lemah. FIANZ juga secara aktif
terkait dengan beberapa organisasi internasional seperti Liga Muslim Dunia, Majelis Dunia Pemuda Muslim, Bank Pembangunan Islam, dan Dewan Dakwah Islam Regional Asia Tenggara dan Pasifik. Vians telah menyelenggarakan konferensi bersama dalam beberapa organisasi Islam. Kemudian, bagaimana kehidupan umat Islam kontemporer di Selandia Baru? Problematika umat Islam Selandia Baru saat ini. Itu umat Islam pada dasarnya di Selandia Baru hidup dengan damai. Mereka diterima di masyarakat secara umum. Hal tersebut juga ditunjukkan dari sikap positif umat Muslim sendiri. Disebutkan bahkan mereka pernah membantu dalam pembangunan Katedral Christchurch dengan mengangkut batu-batu dari pertambangan Port Hills. Hal tersebut bahkan dalam sejarah Kristen disebut sebagai kontribusi Muslim pertama terhadap Kristen di Selandia Baru. Karena itu cukup mengejutkan ketika terjadi penembakan teror di Christchurch, mengingat tempat tersebut merupakan saksi sejarah penting umat Islam di Selandia Baru. Dari sejarah sendiri, umat Muslim memang dipandang sebagai kaum minoritas yang damai dan moderat. Organisasi kelompok Muslim, terutama Vians, tidak jarang merespon isu panas yang berkaitan dengan isu Islam, termasuk yang berkaitan dengan buku Satanic Verse karya Salman Rushdie dan kontroversi kartun Denmark. Namun, pemimpin dan organisasi Muslim Selandia Baru selama ini selalu mengecam ekstremisme dalam bentuk apapun. Namun, karena keberagaman dari umat Islam sendiri di Selandia Baru tidak selalu mudah dalam menjaga jalan damai ini, terdapat pula persaingan antara kaum Muslim moderat dengan kaum konservatif. Namun, sikap moderat masih menjadi mayoritas dari kalangan Muslim dewasa ini. Bahkan, pemimpin Vians pernah menindak tegas seorang imam yang memberi komentar antisemit dalam salah satu ceramahnya. Kemudian bagaimana kondisi Muslim kini di Selandia Baru? Kejadian teror pada Muslim di Christchurch ini merupakan sebuah peristiwa sejarah yang tidak dapat terelakkan. Hal tersebut tentu berpengaruh terhadap kondisi umat Muslim di sana. Namun, sikap positif yang diberikan masyarakat Selandia Baru memberikan harapan tersendiri bagi umat Muslim. Banyak masyarakat Muslim kagum dengan banyaknya simpati dan dukungan dari penduduk Selandia Baru secara umum. Ini termasuk bantuan finansial, penghormatan, mengheningkan cipta nasional, serta penyiaran azan lewat media nasional dan solidaritas perempuan berkerudung. Hal tersebut kemudian meningkatkan rasa solidaritas antar sesama kaum Muslim maupun di luar kaum Muslim sendiri. Hal ini bahkan didukung oleh Perdana Menteri Selandia Baru sendiri, yakni Jacinda Ardern, yang menggunakan jilbab pada suatu acara untuk menunjukkan bela sungkawa terhadap kaum Muslim. Hal ini menjadi angin segar bagi Muslim kini dan kedepannya dalam menjalani kehidupan sebagai masyarakat minoritas di Selandia Baru. Dari penjabaran di atas tentang sejarah peradaban Islam di Selandia Baru serta kehidupan umat Muslim di Selandia Baru kini, kesimpulannya ialah sejak awal masuk, umat Muslim merupakan umat yang damai dan moderat di Selandia Baru, walaupun mereka termasuk ke dalam kaum minoritas. Namun sikap positif mereka dan diterimanya kaum Muslim oleh warga lokal menjadikan hubungan yang lebih harmonis. Namun keadaan damai tersebut tentu mengalami problematikanya sendiri, sebagaimana kasus penembakan yang terjadi kepada umat Muslim di Christchurch. Problematika tersebut namun alih-alih merendahkan kondisi umat Muslim di sana, malah meningkatkan semangat mereka. Hal ini dikarenakan respon yang diberikan oleh masyarakat Selandia Baru yang menunjukkan empati terhadap kaum Muslim. Bahkan Perdana Menterinya sendiri pun mendukung hal tersebut. Hal inilah yang dapat menjadi harapan bagi kaum Muslimin untuk tetap hidup harmonis di Selandia Baru walaupun sebagai kaum minoritas. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait sejarah peradaban Islam kontemporer di Selandia Baru. Semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.